Nama saya temanku Lima Benua. Saya lahir di Klaten tanggal 15 April 2002. Saya sekarang sedang mencoba eksperimen tentang art of environmental. Itu yang memberikan Pak W.S. Rendra, Lima Benua. Tapi makna yang paling penting adalah temanku Lima Benua itu supaya temannya banyak. Saya pertama diajarin oleh nenek saya ya, itu belajar di tanah gambarnya. Gambarnya pakai ranting kayu, kalau salah dihapus pakai kaki. Jadi nggak usah beli penghapus. Selanjutnya beranjak lebih dewasa itu bantu nenek jualan di pasar. Akhirnya kenalan sama teman nenek di pasar. Itu lihat-lihat ibu-ibu jualan, gambarin mereka. Ya, pertamanya pakai pensil arang ini. Jadi ini pensil arang. Gambarnya jangan lama-lama. Karena kalau gambarnya lama nanti takutnya dagangan mereka hilang gitu. Tapi kalau mereka suka ya pasti ngasih pisang satu, es teh separuh gratis, salak dan sebagainya. Dan gak sakit hati juga kalau misalnya lukisannya gak disimpan. Contoh misalnya kalau ada pembeli gitu, habis tuh pembungkusnya buat bungkus dagangannya, ya pakai gambaran dia. Ada gambaran saya dibuntel buat bungkus. Pertama lukis cepat itu saya di Asian Para Games ya. Di situ lukis 2.500 atlet, media dan manajemen dari Asian Para Games itu. Ya untuk persahabatan antar negara. Ya itu setiap pagi sampai malam itu saya muter setiap wisma. Jadi saya di Wisma Atlet ya, tinggalnya di situ. Muterin setiap satu wisma gitu. Banyak atlet, mereka juga berantusias gitu. Seneng ya, jadi ada passionnya juga, tantangannya. Jadi kalau generasi Z itu suka tantangan, memiliki kompetensi dan memiliki gairah. Ya setelah di Asian Para Games itu baru menyadari bahwa di Indonesia itu seniman nggak boleh kehilangan akar budayanya. Di situ pertamanya penelitian arang tuh, kita meneliti 150 arang bagaimana menjadi material lukis yang murah dan dari apa yang ada, tapi berakar pada akar budaya. Dan ternyata menemukan arang yang cocok untuk lukisan, yaitu arang mangga muda. Di situ juga arang melambangkan dari Indonesia sendiri. Di Papua, tamengnya itu gambarnya itu pakai arang. Jadi ada tameng di Papua suku Asmat, itu dari kayu tembakau. Setelah itu dilukisnya ada 3 warna coklat, putih dan hitam. Jadi coklatnya dari tanah mereka warnanya, hitamnya dari arang, dan putihnya dari injet. Beda lagi kalau di suku Mentawai Sumatera, arang itu sebagai bahan tato. Jadi suku Mentawai itu sebagai salah satu suku tertua di dunia dan tato pertama tertua di dunia. Jadi campurannya adalah arang dan perasan janur kelapa. Janur kelapa diserut, diperas, digabungkan dengan arang. Jadi arang itu bisa merepresentasikan Indonesia. Ini namanya Ruang Publik Lima Benua. Dibangun di Inggeritan, Balangwetan, Klaten Utara. Ya, di sini adalah tempat ya buat menginspirasi, mengadvokasi anak-anak muda khususnya Gen Z, Gen Alpha yang suka budaya, yang suka seni untuk kritis terhadap lingkungan mereka, sosial, budaya yang terjadi melalui media art. Jadi karena perubahan iklim pada saat ini yang ekstrim dan isu tentang lingkungan itu menjadi isu yang menarik, sehingga anak-anak Gen Z yang penghasil sampah terbanyak di Indonesia ini karena suka belanja online dengan sampah yang begitu banyak, kita berinovasi untuk membuat sampah itu menjadi barang yang memiliki nilai artistik. Jadi kita selalu bereksperimen ya menggunakan barang-barang bekas itu, bahwa barang bekas itu bisa menjadi suatu yang berguna dan suatu yang memiliki nilai jual.
So I thought I needed. So I thought I needed. Ya, yang ditampilkan di sini itu pertama adalah ekosistem. Jadi ekosistem lingkungan yang mendukung terhadap permasalahan lingkungan melalui media seni. Jadi yang ditampilkan di sini tuh banyak ya. Di sini ada rumah mikro yang dibuat dari barang bekas, ada lukisan-lukisan suku bangsa Indonesia yang sedang dibuat untuk pameran selanjutnya menggunakan barang ekologis, eco art, dan lukisan-lukisan kontemporer. Biasanya juga anak-anak mahasiswa isi itu kalau puasa kesini ya, itu gambar dari ujung sana itu 3 meter kali 12 nih. Ya, itu kanvas utuh. Ya, gambarnya tentang apa ya? Tentang sebar api Jatinom, tentang Sunan Pandanaran, semua yang berhubungan tentang budaya, sejarah dari Indonesia itu. Yang di depan itu 3, mau kita buat 4. Jadi 3 lantai mau dibuat 4 lantai, itu dari barang bekas semua ya. Itu buat tempat ngafe yang sangat kontemporer. Tapi ngafenya di sini bukan hanya nongkrong ya, tapi kita berproduktivitas secara dinamis. Jadi ada ide-ide yang muncul, tempat bekerja, seperti membuat kertas dan lain sebagainya. Untuk kedepannya supaya Gen Z itu memiliki sifat yang lebih dinamis dan konstruktif dan progresif. Selanjutnya juga harus didukung oleh government, oleh seniman-seniman senior dan lingkungan mereka, sehingga memunculkan ekosistem. Ada tali benang merah di situ. Sekarang usia saya 18 tahun. Seni itu paling bagus tuh seni untuk masyarakat. Jadi seni berguna untuk masyarakat. Entah itu bisa merubah mindset, pola pikir masyarakat, maupun kehidupan menjadi lebih berwarna dan lebih menyenangkan. Para anak muda saat ini tuh harus menemukan passionnya ya, bakat mereka, apa yang mereka sukai. Kalau udah suka ya diteruskan, diperdalam, diperkuat. Jadi kenapa seni ya? Karena menurut saya seni itu dibutuhkan dalam seluruh disiplin ilmu. Politik juga butuh seni, tanpa seni ya politik juga garing. Ekonomi juga butuh seni, sosial juga butuh seni, semuanya butuh seni dalam kehidupan kita. Bagi teman-teman semua yang ingin mengasah bakat seni kontemporer, pengetahuan kebudayaan, dan tradisi, Sanggar 5 Benua, Ruang Publik 5 Benua bisa menjadi salah satu tempat yang memiliki lingkup yang mendukung bagi kalian. Ruang Publik 5 Benua ini terletak di Ngeritan, Belangwetan, Klaten Utara, Klaten, Jawa Tengah.